Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Baik, kembali dengan Pak Guru. Kita akan membahas tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1. Silakan kalian lihat, buka buku paketnya ya. Nah, di sini adalah bahan dasar pakaian. Seperti kalian lihat, di gambar itu ada sebelah kiri adalah gambar bunga kapas, yang tengah adalah domba ya, bulu dombanya sedang dicukur. Nah, sebelah kanannya adalah sutra dengan kepompongnya. Nah, apa gunanya pakaian? Pakaian itu berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin, panas, angin, dan hujan. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya itu digunakan saat acara khusus. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam yang jumlahnya terbatas. Maka jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan itu menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, informasi dari sebuah teks. Informasi dari sebuah teks itu dapat kita ambil dari kalimat pertama di setiap paragraf. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah, ini adalah satu paragraf. Jadi misalnya ini adalah paragraf ke-1 dari sebuah teks ya. Nah, manakah kalimat pertamanya ya? Yang ini di garis bawah ini. Nah, ini adalah kalimat pertamanya. Jadi ini adalah informasi dari sebuah teks yang diambil dari kalimat pertama di setiap paragrafnya. Kemudian simetri lipat. Nah, berikut ini adalah gambar motif yang berbentuk bangun datar. Nah, sebelah kanan itu ya. Ada bentuk segitiga, persegi panjang, lingkaran, tujuh sangkar atau persegi, trapesium, dan lain-lain. Salah satu bentuk bangun datar itu kita coba gambar di atas kertas, lalu kita gunting mengikuti bentuk bangun datar. Kemudian dilipat hingga sama besar dan saling menutupi. Seperti pada gambar itu ya, di sebelah itu ya. Gambar anak-anak sedang melipat bangun datar. Beberapa bangun datar memiliki simetri lipat. Simetri lipat itu adalah bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Nah, itulah adalah simetri lipat. Nah, sekarang adalah cara menentukan simetri lipat bagaimana. Nah, simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Bagaimana caranya? Nah, lihat itu ada gambar bagan di situ ya. Gambar bagan sambil di bawahnya nanti ada keterangannya ya. Pertama adalah sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga, lalu buka lipatan kertas. 4. Buatlah garis pada bekas lipatan atau yang disebut dengan sumbu simetri. Nah, itu bisa kalian lihat di gambarnya itu ada persegi panjang, lalu dilipat. Nah, lipatnya saling menutupi. Nah, waktu dibuka, nah itu ada simetri lipatnya, bekas lipatan ya. Nah, begitu juga yang bawahnya juga sama. Nah, ditutup ke bawah, ada bekas lipatannya simetri lipat. Yang paling bawah juga ada itu dilipat di sampingnya ke miring ya. Nah, itu dilipat juga. Nah, itu. Tapi apakah itu menutupi semuanya? Enggak kan ya? Jadi yang namanya simetri lipat itu yang menutupi semuanya. Gambar satu yang atas sama yang tengah. Yang bawah-bawah itu karena tidak menutupi semuanya, maka itu bukan simetri lipat. Nah, yang ini sekarang adalah gerakan memintal dan menenun. Nah, di sini ada gambar gerakan memintal dan menenun ya. Ada tari Pontanu berasal dari Sulawesi Tengah. Pontanu itu artinya menenun. Nah, kalian lihat di situ. Yang pertama adalah gerakan memintal kapas. Ini gambar ini bisa kalian lihat di buku paket ya. Bisa kalian lihat lebih jelasnya di buku paket. Nah, gambar pertama itu memintal kapas. Posisinya duduk, kemudian lutut kanannya menekuk ke atas, kemudian tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, yang kanan, yang kiri bergerak ke kiri. Dilakukan dalam 8 kali 1 hitungan. Jadi 8 kali ya.
Setiap satu gerakan itu 8 kali, setiap satu ini 8 kali, satu ini 8 kali gitu ya. Kemudian yang kedua, gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan dan bawah seperti gambar itu ya. Lalu ke kiri, atas, dan ke bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Itu dilakukan sebanyak 8 kali satu hitungan. Jadi semua urutan itu semua 8 kali ya. Satu hitungan itu 8 kali. Terus yang ketiga, gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Nah, seperti tarik-tarik gitu ya. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Itu dilakukan sebanyak 8 kali satu hitungan. Kemudian yang keempat, gerakan menjemur. Nah, seperti gambar itu ya. Jadi posisinya kayak menjemur gitu ya. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, itu dilakukan sebanyak 8 kali satu hitungan. Oke, terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu cuci tangan sering mungkin pakai sabun. Kalau nggak ada sabun atau air yang mengalir, pakai hand sanitizer untuk sementara. Jangan lupa kemana-mana keluar atau kalau pas sakit gunakan masker. Terus jangan sentuh wajahmu, mata, lubang hidung, mulut jangan disentuh ya. Kemudian tutupi saat bersin dan batuk. Jangan pakai tangan menggenggam ya, tapi ditutup atau pakai lengan atau pakai tisu atau apapun. Kemudian hindari kontak dekat dan gunakan peralatanmu sendiri, jangan pinjam-pinjam. Sementara ini jangan pinjam-pinjam dulu ya. Kemudian bersihkan alatmu. Jadi kalau punya alat itu kalau bisa dibersihkan, kasih hand sanitizer atau tisu basah. Tapi jangan sampai terlalu basah nanti rusak ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti ya.